Jalan kan kayak ditutup ya ke sini nyo. Supaya mau mulai. Aku dito na. Oh men, panasnya kota kecil ini. Bro, kemarin gimana downloadan film terbarunya? Ada Ron, kamu bawa flashdisk. Le, sampean ki kelas piro? Kelas 11. Om. Maksudnya SMA kelas 2 om. Le, zaman saya dulu itu kalau nonton film ya di Kusuma. Saya ini kok heran, zaman sampean sekarang ini kok enak tinggal nyalin saja. Sampean ini belum pernah ke Kusuma ya? Itu bioskop satu-satunya di kota ini. Om, sekarang itu zaman udah modern. Kalau disamakan dengan zamannya Om, ya mau dibawa kemana ya saya ini? Lah, wong tiap lagu saja masa harus membelinya? Kalau zamannya om tidak berubah sampai sekarang, ya pasti saya tidak akan bawa laptop ini om. Masa harus beli yang asli om? Harganya saja sudah sampai 2 kali lipat. Sampean ini ngerti negara singa di mana? Yang terkenal kebersihannya tentang sampah. Ya Singapura itu, masyarakatnya gak ada yang kayak kita ini, seperti kalian-kalian ini. Om, maksudnya ini membahas sampah apa film? Oh, maksud saya film. Singapura itu tidak ada yang namanya film gratis, musik gratis, bahkan aplikasi gratis. Masyarakatnya itu sadar akan hak penciptaan karya itu. Makanya negara kita tidak maju-maju itu ya karena selain korup ya seperti sampean-sampean ini seenaknya menyalin. Ayo Ron, pulang dulu om. Anak muda zaman sekarang. Assalamualaikum. Selamat pagi pemirsa, di pagi edisi Minggu 30 Maret 2014, kasus pengakuan atas lagu oplosan yang sampai saat Apa sih hak cipta melulu? Selamat pagi. Dikeluarkan buku PKN-nya anak-anak. Sudah dibuka bukunya anak-anak? Baik, kita akan melanjutkan materi yang pernah Bapak singgung kemarin tentang pentingnya kita sebagai warga negara Indonesia menghargai hak cipta orang lain. Apakah sudah dipelajari? Baik, kita akan membahas mengenai hak cipta. Baik anak-anak, apakah hak cipta itu sebenarnya? Dalam Undang-Undang Dasar kita, pada pasal 19 tahun 2002, telah diperundang-undangkan hak cipta itu. Di situ disampaikan betapa pentingnya kita menghargai dan melindungi hak cipta orang lain. Sampai sebegitu pentingkah kita menghargai hak cipta orang lain anak-anak? Sampai diperundang-undangkan. Ya, sangat penting. Karena negara kita dalam kategori 4 besar negara pembajak di dunia. Maka dari itu, minggu depan Bapak kasih tugas, kalian membuat makalah tentang hak cipta, perlunya melindungi dan menghargai hak cipta orang lain. Paham anak-anak? Rasanya bukan kebetulan saja mendapat informasi seperti ini. Petua Pak Ridwan, berita televisi, dan
Aku memang perlu tahu akan hal ini. Gimana men, tugas yang tadi? Gampang lah, ntar nyari di internet. Kan enak, tinggal copy paste. Kamu itu bro, ya sekali-sekalinya aku mencoba jalan yang benar loh. Apa salahnya jika aku terlalu mudah untuk mendapatkan film-film yang kusukai? Apa salahnya jika aku menggunakan software-software ini dengan gratis? Toh ini kan juga gratis. Siapa yang benar? Pemerintah apa pembuat websitenya? Oh ya, minggu depan kan ada libur 2 hari. Asik juga nih lagu. Aku akan menemui penyanyinya. Ya paling tidak buat pengalamanku. Pengalaman untuk membuktikan bagaimana sebenarnya kehidupan musisi pada zaman sekarang. Alangkah kayanya negeri ini, alangkah besarnya negeri ini. Namun, bila ada rasa saling menghargai, pasti terasa lebih hebat negeri ini. Ya, aku ingat kata-kata Pak Ridwan itu, pasti lebih hebat negeri ini. Permisi mas. Kamu awal dari itu ya? Iya, Mas namanya siapa? Rudi, Oh, Mas Rudi ya. Umur berapa? 22. Mau nanya nih mas, bagaimana ya membangun ide untuk menulis lagu itu? Kalau ide saya dapat dari mungkin pengalaman-pengalaman, ya biasanya sih perasaan kayak gitu. Apa sih mas suka dukanya menjadi penulis lagu itu? Kalau sukanya eh, ada kepuasan tersendiri ketika lagu itu bisa dinyanyiin meskipun sekedar teman saja, nggak sekian luas. Kalau dukanya sih sering yang ini lagu kok mirip sama ini, sama ini, sama ini kayak gitu. Bagaimana jika karya Anda dijiplak? Ya namanya hasil karya kita sendiri, kalau diklaim kan ya, perasaan kita kayak gimana gitu kan. Terus yang kedua mungkin kalau hanya sekedar dijiplak tapi dia masih tahu siapa penciptanya kayak gitu, masih nggak apa-apa. Mas boleh nyanyiin lagu dari ciptaan Mas sendiri? Oh boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Udah berapa lama mbak jadi penyanyi? Sejak kelas 5 SD kira-kira sudah 2 tahunan. Jadi penyanyi itu atas dasar hobi atau motivasi dari orang lain? Yang pertama atas dasar hobi, karena sejak kecil saya memang suka menyanyi. Juga didukung oleh kedua orang tua agar mempunyai kelebihan di luar sekolah. Apa keluh kesah Anda jadi penyanyi?
Jadi penyanyi dangdut itu terkadang pandangan orang negatif. Juga banyak penonton yang suka tidak sopan. Apa pendapat Anda tentang pembajakan lagu-lagu saat ini? Indonesia itu negara yang sangat marak pembajakan, terlebih pembajakan lagu. Pembajakan mencerminkan ketidakadanya keadilan. Kasihan yang sudah menghak patenkan karyanya, tapi malah dibajak, susah-susah berkarya, tapi malah dijiplak, gitu Mas. Mbak bisa sedikit nyanyikan lagu Banyuwangi? Siji-sijine mung riko nang atine son selawase separo raka iki ya rongong dangdut. Betapa asiknya dia, seakan musik yang mengalir itu adalah angin yang bisa dia nikmati. Setidaknya dia memikirkan bagaimana musik itu diciptakan untuk dirinya. Alangkah kayanya negeri ini, alangkah besarnya negeri ini. Namun, bila ada rasa saling menghargai, pasti terasa lebih hebat negeri ini. Ya, aku ingat kata-kata Pak Riwan itu, pasti lebih hebat negeri ini. Mulai tahun 1982 sampai 1997 itu pengaturan mengenai sanksi itu memang relatif rendah. Ya, artinya bahwa sanksi yang diberikan itu kalau denda itu sekitar paling tinggi 50 juta dan pidana penjara sekitar 36 bulan. Tapi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 ini sanksi yang diberikan itu semakin berat. Ya, jadi mereka yang melakukan pelanggaran di bidang hak cipta itu bisa dipidana penjara setinggi-tingginya itu 7 tahun dan denda setinggi-tingginya itu sekitar 5 miliar. Jadi memang perlu juga kita sadari bahwa tidak hanya law enforcement untuk bidang hak cipta itu tidak hanya para penegak hukum, tapi juga konsumen itu juga harusnya ikut peran juga untuk memerangi pelanggaran di bidang hak cipta. Dalam hal ini bagaimana bisa dilakukan nih konsumen ya tidak membeli, artinya tidak ikut serta membeli hasil karya bajakan itu tadi.